Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Islam dan Kesehatan. Yang dimana saya sendiri Ronaldo Anggardi Gutawan, NIM 2018-080-086, dan ada Sahda Salsabila 2018-060, ada Susilowati 2018-094, dan ada Wingda Okta Amelia 2018-096. Selanjutnya, yang slide pertama ada hubungan agama dan kesehatan, yang dimana secara teoritis ada dua kemungkinan pola hubungan antara agama dan kesehatan, yaitu ada saling berlawanan dan saling mendukung. Dan untuk hubungan agama dan kesehatan fisik, yang pertama ada pola hubungan saling berlawanan, yang dimana agama dan kesehatan potensial muncul sebagai dua bidang kehidupan yang saling berlawanan, atau setidaknya tema kesehatan tersebut masih menjadi wacana pro kontra. Dalam batasan tertentu, hal ini menunjukkan bahwa apa yang dianjurkan dalam bidang kesehatan tidak selaras dengan apa yang dianjurkan dalam agama. Misalnya mengenai terapi dengan urin, pengobatan dengan hal-hal yang memabukkan, atau pencegahan HIV atau AIDS melalui kondom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kedua di sini ada pola hubungan saling mendukung. Agama dan ilmu pengetahuan kesehatan memiliki potensi saling mendukung. Sebagai contoh, orang yang akan melaksanakan ibadah haji membutuhkan peranan tenaga medis untuk melakukan general check-up, supaya kegiatan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, selanjutnya ada manfaat agama dalam kesehatan. Agama sangat berperan penting dalam bidang kesehatan. Berbagai ibadah yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan antara lain yaitu ada puasa, wudhu, dan sholat. Pada puasa sendiri, terdapat beberapa hal yang bisa didapatkan dalam berpuasa, yaitu yang pertama, menurunkan berat badan. Dengan berpuasa, tentu saja kita tidak akan makan dan minum selama hampir 12 jam. Nah, dalam waktu itu, tentu saja tidak ada pasokan energi yang masuk dalam diri kita, dan tentunya pasti akan merasakan lapar dan dahaga. Kemudian, berpuasa dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pada saat kita berpuasa, beberapa organ dalam tubuh kita dapat beristirahat, sehingga metabolisme dalam tubuh pun tidak seaktif di bulan-bulan lainnya. Kemudian berpuasa juga dapat mencegah dari stroke. Hal ini terjadi karena puasa dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam darah. Kemudian, berpuasa juga dapat menjaga kadar gula dalam darah. Puasa sangatlah bagus untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Dan yang terakhir, puasa dapat mengistirahatkan alat pencernaan. Dengan berpuasa, maka kita tentu tidak makan dan minum sehingga alat-alat pencernaan kita bisa istirahat sehingga dapat mengurangi penyakit pencernaan seperti kanker usus atau sakit lambung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Susilowati. Selanjutnya ada wudhu. Manfaat berwudhu. Yang pertama, manfaat secara umum. Kulit merupakan organ yang terbesar tubuh kita yang fungsi utamanya membungkus tubuh serta melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi, juga mengatur suhu tubuh. Fungsi ekskresi dan media komunikasi antar sel saraf. Dengan bersuci berarti terjadinya proses peremajaan dan pencucian kulit, selaput lendir, dan juga lubang-lubang tubuh yang berhubungan dengan dunia luar, pori kulit, rongga mulut, hidung, dan telinga. Dan yang kedua, keutamaan berkumur. Berkumur-kumur berarti membersihkan rongga mulut dari penularan penyakit. Sisa makanan sering mengendap atau tersangkut di antara sela gigi yang jika tidak dibersihkan dengan berkumur-kumur atau menggosok gigi akhirnya akan menjadi mediasi pertumbuhan kuman. Yang ketiga ada membasuh wajah dan kedua telapak tangan. Membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai ke siku memiliki manfaat yang sangat besar dalam menghilangkan debu dan mikroba. Lebih dari membasuh hidung, membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai ke siku juga saat menghilangkan keringat dan permukaan kulit dan membersihkan kulit dari lemak yang dipartisi oleh kelenjar kulit, dan ini biasanya menjadi tempat yang ideal untuk berkembang baiknya bakteri. Dan yang keempat, ada membasuh kedua telapak kaki. Membasuh kedua telapak kaki dengan memijat secara baik dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman karena telapak kaki merupakan cerminan seluruh perangkat tubuh.
Selanjutnya, manfaat sholat bagi kesehatan. Yang pertama, berdiri tegak dalam sholat. Berdiri tegak pada waktu sholat membuat seluruh saraf menjadi satu titik pusat pada otak, jantung, paru-paru, pinggang, dan tulang punggung lurus dan bekerja secara normal. Kedua kaki yang tegak lurus pada posisi puntur sangat bermanfaat bagi kesehatan seluruh tubuh. Kemudian ruku. Dengan melakukan ruku, kita telah menarik, menggerakkan, dan mengundurkan saraf-saraf yang berada di otak, punggung, dan lain-lain. Lalu ada sujud. Gerakan ini bukan saja membuat otot-otot akan menjadi besar dan kuat, tetapi juga membuat pembuluh darah dan urat-urat getah bening terpijat dan terurut. Posisi sujud ini juga sangat membantu kerja jantung dan menghindari mengerutnya dinding-dinding pembuluh darah. Selanjutnya ada duduk tasyahud. Posisi duduk dan mengangkat kaki kanan dan menghadap jari-jari ke arah kiblat ini secara otomatis memijat pusat-pusat daerah otak, ruas tulang punggung, teratas mata, otot-otot bahu, dan banyak lagi terdapat pada ujung kaki. Untuk laki-laki, sikap duduk ini luar biasa manfaatnya, terutama untuk kesehatan dan kekuatan organ seks. Dan yang terakhir ada salam. Gerakan salam akhir berpaling ke kanan dan ke kiri pun punya manfaat besar karena gerakan ini sangat bermanfaat membantu menguatkan otot-otot leher dan kepala. Tubuh akan terasa lebih segar, sendi-sendi dan otot akan terasa lebih kendur, dan otak juga mampu kembali berpikir dengan terang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan dalam konteks Islam. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita mengenai kesehatan. Tidak sedikit dari ucapan beliau mengandung unsur medis yang mutakhir. Dari ajaran beliaulah mengenai perihal orang sakit ini, diantaranya yaitu yang pertama, perintah untuk berobat, kewajiban bagi setiap muslim yang sakit untuk berobat. Kemudian yang kedua yaitu setiap penyakit ada obatnya. Selanjutnya yaitu beberapa bentuk menjaga kesehatan, diantaranya yang pertama kesehatan jasmani, yang kedua yaitu kesehatan rohani, dan yang terakhir yaitu kesehatan sosial. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya lingkungan yang kita tinggali saat ini akan berpengaruh besar terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dari lingkungan yang kita tinggali saat ini juga bisa membentuk kehidupan yang akan berpengaruh terhadap makhluk hidup dan juga kelangsungan hidup kita itu sendiri. Maka dari itu, agar dapat memperoleh keseimbangan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan tadi. Di sini jika kita berbicara hal tersebut, maka upaya-upaya yang secara umum dilakukan oleh masyarakat biasanya itu seperti memilah sampah, menggunakan air seperlunya, kemudian mengurangi penggunaan bahan kimia hingga menghemat bahan bakar dan lain sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan pribadi dan juga lingkungan. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga kesehatan tubuh. Islam memerintahkan mandi bagi umatnya untuk membersihkan tubuhnya dari najis dan hadas. Islam juga mengajarkan kepada umatnya mulai dari memotong kuku, membersihkan luas jari, mencabut bulu ketiak, dan bersiwak hingga bagaimana cara makan. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, cucilah kedua tanganmu sebelum dan sesudah makan, dan cucilah kedua tanganmu setelah bangun tidur. Tidak seorang pun tahu di mana tangannya berada di saat tidur. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga makanan dan minuman. Rasulullah SAW bersabda, tutuplah bejana air dan juga tempat minum. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumah, bersihkanlah rumah dan halaman rumahmu, sebagaimana dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan jalan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan sumber air. Rasulullah SAW melarang umatnya membuang kotoran di tempat-tempat sembarangan, misalnya sumur, sungai, dan pantai. Perintah-perintah Rasulullah tersebut memiliki makna bahwa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai infeksi saluran pencernaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.